Dua rumah di Pagar Alam Utara terbakar. ...613 pegawai P3K dan aparatur sipil negara Pali dilantik. Untuk kali pertamanya, Purna Bakti Akpol dilepas dengan pedang pora. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kampung Belakang Obak, Pagar Alam Utara habis dilahap Jago Merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dua unit rumah semi permanen milik warga bernama Sudarto dan Mamik hangus dilahap Jago Merah yang berada di Kampung Belakang Obak, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Kobaran api di rumah semi permanen yang berdinding papan kayu yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan bagian atap rumah. Pemilik rumah bersama dengan warga setempat melakukan pemadaman dengan alat seadanya serta dibantu petugas kepolisian dari Polsek Pagar Alam Utara. Dengan kondisi jalan yang sempit untuk menuju ke lokasi, 3 unit mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk dapat menuju ke lokasi rumah yang terbakar. Dengan dibantu warga, pemilik rumah menyelamatkan barang dari dalam rumah. Api dapat dipadamkan sekitar 45 menit. Setelah berhasil dipadamkan, pemilik rumah dengan dibantu warga dan petugas pemadam kebakaran melakukan pembersihan puing, serta mengangkut barang yang berhasil diselamatkan. Tadi mana Bu? Ini apinya? Apinya itu lah di pojok itu tadi tahu-tahu tadi pojok hubungan. Ya, kondisi apinya sendiri sudah keadaan besar apa gimana tuh? Besar, langsung besar. Sementara itu, menurut Kapolsek Pagar Alam Utara, Ibtu Ramsi mengatakan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah semi permanen yang terbakar di kawasan padat penduduk. Asal api masih dalam penyelidikan, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk penyebab jadi kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kita. Tempat kejadian ini termasuk kawasan padat penduduk. Di rumah masih berada di dalam rumah, kelihatan ada jeritan api berkobar dari atas rumah atau lantai 2. Korban jiwa tidak ada. Dari peristiwa kebakaran ini, beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Ratusan massa dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya geruduk kantor Polda Sumsel. Mereka meminta kepada Kapolda untuk mendorong pihak Polres Musirawas agar segera menindaklanjuti laporan terkait dengan tambang pasir ilegal yang berada di Kecamatan Muara Peliti. Buntut dari konflik tambang pasir ilegal yang berada di Kabupaten Musirawas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar, pihaknya telah melapor ke pihak Polres Musirawas. Akan tetapi hingga saat ini belum ada titik terang dari permasalahan ini. Maka dari itu, dengan tekad agar konflik tambang ilegal ini tidak berlarut-larut dan segera ada penyelesaiannya, pihaknya bersama dengan ratusan massa menggelar aksi di depan kantor Polda Sumatera Selatan. Pihaknya meminta ketegasan Kapolda untuk memerintahkan pihak Polres Musirawas untuk segera menyelesaikan konflik ini. Massa meminta Kapolres turun langsung dalam pengawasan. Selain tuntutan terhadap tambang pasir ilegal, pihaknya juga meminta dalam penyelesaian atas dugaan administratif fiktif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Muara Lakitan yang dugaan atas terpenggalainya 43 hektar lahan. Atas dari tindak lanjut laporan kita, kawan-kawan dari Polres Musirawas telah turun ke lapangan terkait dugaan tersebut.
apresiasi daripada kawan-kawan Kapolres Musirawas. Namun sampai hari ini ada dugaan bahwasanya belum ada kepastian hukum terkait daripada dugaan penanaman pasir ilegal tersebut. Makanya kita ke Polda Sumatera Selatan mendorong ke Polda agar kawan-kawan di Kapolres Musirawas juga segera menindaklanjuti ini. Aksi ini pun disambut baik oleh pihak Polda Sumsel untuk melakukan audiensi. Akan tetapi jika masih tidak adanya titik terang, Sira siap melakukan aksi yang mendatangkan massa lebih banyak lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sebanyak 613 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dan aparatur sipil negara atau ASN dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN resmi dilantik di Kabupaten Pali. Pelantikan dilakukan Wakil Bupati Pali Sumarjono di Gedung Orkes Komperta Pendopo. Sebanyak 613 P3K dan ASN STAN dilantik oleh Wakil Bupati Pali, Sumarjono, di Gedung Orkes Komplek Pertamina Pendopo yang terdiri dari 201 orang tenaga guru, 225 orang dari tenaga kesehatan, 145 orang dari tenaga teknis, dan 12 orang PNS dari STAN. Pelantikan yang dilakukan oleh orang nomor 2 di Bumi Serapas Serasam berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Dengan mengucapkan janji dan sumpah jabatan, 613 orang PPK dan ASN STAN ini resmi dilantik. Pelantikan P3K dan ASN STAN ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pali Kartikayanti, Ketua DPRD Pali Haji Asri Age, Kapolres Pali AKBP Khairul Nasruddin SIKMH, Kepala Kejaksaan Negeri Pali Agung Arifianto SHMH, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pali dan sanak saudara dari P3K dan ASN STAN yang dilantik juga ikut menyaksikan presisi pelantikan dengan penuh antusias. Wakil Bupati Pali Sumarjono mengatakan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga berpesan kepada P3K dan ASN STAN yang dilantik agar selalu bersyukur atas pencapaiannya dan terus meningkatkan kinerja, etos kerja, disiplin dalam memberikan pelayanan kepada Kabupaten Pali, bersama-sama membangun Kabupaten Pali agar semakin maju lagi ke depannya. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk ditetapkan sebagai P3K dan PNS. Untuk itu kami akan meminta untuk berterima kasih. Selanjutnya memang kami juga berharap kepada anak-anak kita yang hari ini dilantik, mudah-mudahan dengan ditetapkan sebagai P3K dan PNS itu menjadi pijakan untuk berbakti lebih baik. Itu harapan kami. Selain itu, ungkapan bahagia juga disampaikan oleh para peserta yang dilantik, seperti yang disampaikan oleh salah satu P3K dari tenaga kesehatan. Pihaknya mengungkapkan syukur atas pelantikan ini dan terima kasih kepada pemerintah Pali. Perasaan saya sangat bahagia dan senang. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Pali. Setelah dilakukan pelantikan, dilanjutkan untuk meluapkan rasa kegembiraan para peserta yang dilantik melakukan tarian Maumere bersama. Bahkan Wakil Bupati Pali pun dengan penuh semangat ikut menari. Dan semoga dengan dilantiknya 613 abdi negara ini makin menjadikan Kabupaten Pali semakin handal di bidang sumber daya manusia yang tentu saja akan menjadikan Kabupaten Pali makin maju dan berkembang lagi. Dari Pali, Bisnu Silvana, iNews melaporkan. Universitas PGRI Palembang kembali berhasil mencetak sarjana yang berkualitas dan berintelektual tinggi. Ada sebanyak 571 wisudawan. Siap bertarung pada dunia pekerjaan. Dan perdana di tahun 2024 ini, PGRI berhasil menambah satu fakultas, yakni Fakultas Hukum. Di usianya yang menginjak 40 tahun, kiprah Universitas PGRI Palembang pun kian meroket. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan Fakultas Hukum yang mulai menerima mahasiswa baru di tahun ini. Dan untuk Fakultas Kedokteran tengah berjalan izin dan sebagainya. Tepat di hari Rabu 8 Mei 2024, Universitas PGRI Palembang melakukan wisuda untuk Magister Strata 2 ke-36, Sarjana Strata 1 ke-62, dan Diploma 3 ke-22.
dengan melahirkan 571 SDM yang berkualitas dan berintelektual tinggi. Menurut Buk Malian, selaku Rektor Universitas PGRI Palembang, saat dijumpai tim iNews, dirinya mengungkapkan bahwasannya Universitas PGRI memiliki keistimewaan, mulai dari dosen-dosen yang berkualitas hingga program-program pembelajaran yang mengikuti tren dunia, sehingga ilmu yang didapat akan menjadi kontribusi penting dalam dunia pekerjaan. Bahkan sejak 5 tahun terakhir, berbagai macam terobosan dan penguatan aspek telah berhasil dilakukan oleh Universitas PGRI Palembang. Universitas PGRI Sumatera Selatan ini salah satu yang selalu saya berikan contoh, karena dia melakukan inovasi yang paling penting sekarang kan inovasi. Kalau inovasi itu susah banget, banyak hasilnya per bulan. Jadi saya juga minta dibantu oleh kawan-kawan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kampus ini sekarang sudah menjadi universitas dan bukan hanya ke pendidikan tapi juga jurusan-jurusan. 571 yang diwisuda menjadi setelah satu dan ketiga. Alhamdulillah tahun ini ya kita sudah terus mengembangkan program-program studi di PGRI. Di antaranya sudah ada struktur. Kita sudah menerima bahwa kita sudah resmi menjadi fakultas baru di universitas kita, dan insya Allah ini akan terus kita sosialisasikan. Untuk di Sumatera Selatan, Universitas PGRI termasuk salah satu perguruan tinggi yang sudah terakreditasi baik sekali di akreditasi perguruan tingginya. Kemudian kalau dilihat dari jumlah mahasiswa, student body-nya itu di PGRI sekarang urutan kedua dari total mahasiswa. Perkembangan sangat baik sekali di PGRI. Universitas PGRI Palembang telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, perusahaan, institusi pemerintah, dan perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti bekerja sama dengan BRIN, Pertamina, Universiti Tenaga Nasional Malaysia, Universiti Malaya Malaysia, dan di Thailand. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Ogan Ilir bersama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya sepakat berkolaborasi dan saling bersinergitas satu sama lain dalam membangun Kabupaten Ogan Ilir. PWI Ogan Ilir bersama dengan Bank Sumsel Babel, BSB Cabang Indralaya sepakat saling berkolaborasi dan bersinergitas dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Hal itu terungkap saat keduanya duduk bersama dalam audiensi yang digelar. Para pengurus PWI yang dikomandoi langsung oleh Ketua PWI Freddy Kurniawan mengaku, peran serta BSB sangat diperlukan bagi PWI Ogan Ilir dalam mengembangkan berbagai program unggulan yang dilaksanakan. Mengingat selama ini program yang dilaksanakan PWI Ogan Ilir berjalan secara mandiri tanpa dukungan anggaran dari belanja daerah. Padahal PWI Ogan Ilir banyak sekali program-program yang perlu dilakukan seperti pengembangan SDM berupa UKW agar para insan pers yang bertugas di Kabupaten Ogan Ilir semakin berkompeten di bidang jurnalis. Kemudian pelatihan jurnalistik, study tour ke PWI Pusat dan PWI Yogyakarta, para Seniwada dan Porwanas di Kalsel. Begitu juga sebaliknya, BSB tentu memerlukan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat akan program BSB yang ada. Hal itu pun disambut baik oleh pimpinan BSB Cabang Indralaya yang menyatakan sepakat untuk sama-sama saling berkolaborasi dan saling bersinergi karena memang antara PWI dan BSB mitra yang tidak bisa terpisahkan saling membutuhkan satu sama lain. Program BSB perlu disajikan kepada masyarakat luas melalui pemberitaan sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi program dari BSB dengan baik. Dengan demikian, target pengembangan BSB bisa terwujud dan sesuai harapan. Saya mengucapkan terima kasih dari Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya bahwa kawan-kawan dari PWI OI sudah berkenan hadir dan melakukan audiensi sehingga bisa akrab ya, bisa kenal, sehingga nanti terjadi sinergi dan kolaborasi antara Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya dan juga dengan pihak PWI OI. Kami berharap dari Bank Sumsel Babel bahwa rekan-rekan di PWI dapat menjadi mitra supaya kami lebih dikenal oleh masyarakat Ogan Ilir. PWI Kabupaten Ogan Ilir terus menjalin sinergi dengan semua pihak
termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk dengan salah satu bank usaha milik daerah, Bank Sumsel Babel, diharapkan mendukung program kegiatan PWI yang mana pers memiliki peran yang sentral di Kabupaten Ogan Ilir. Maka dari itu kami mengharap dukungan dari semua pihak, termasuk Bank Sumsel Babel. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bobol warung di Bom Baru, maling menggondol ikan asin. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Lontong Kilau Raya Madiun di MNCTV. Asian Games cabang bola voli hanya di MNCTV. Family 100 di MNCTV. Check Me Out Indonesia di MNCTV. Rumahnya variety game show paling di hati di MNCTV. Malam ini game show Lucky Spinner Indonesia di MNCTV. FIFA Euro 2024. Satu malam penuh aksi. 5 magician 1000 keajaiban bersatu dalam satu panggung. Demian, Limba, The Secret Rihanna, Alado, Ferdian menunjukkan 5 kehebatan aksi yang berbeda. Juga berkolaborasi dengan para bintang Mansur S, Iis Dahlia, hingga B2, 3 primadona, serta berjuta aksi panggung yang spektakuler. Waktu Kilau Raya Magical Concert di MNCTV. Single Man, tunjukkan pesonamu. Reaksi kalian ketika melihat Single Man kita bagaimana, ladies? Ini dari atas sampai bawah, aduh perfect banget. Perfect ya? Nggak ada spesialnya pisan aku ini, mah. Maksud kamu kayak artis-artis Korea kan? Nanti dikira asistennya kayak Angel disuruh foto bareng, disuruh aduh gimana ya? Ya udah tipe aku banget kayak Angel. Tentukan pilihanmu sekarang. Take Me Out Indonesia di MNCTV. Apa yang dilakukan ibu untuk berbaikan dengan anaknya setelah bertengkar? Dimasakin anaknya. Anaknya dimasak. Masakin anaknya. Family 100 di MNCTV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Puluhan ribu hektar benih-bening lobster atau BBL senilai hampir 15 miliar rupiah yang diduga hendak diselundupkan ke Singapura diamankan petugas Lanal Palembang. Petugas Lanal TNI AL Palembang menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster di Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Dari penangkapan tersebut, selain mengamankan 4 pelaku, BA, BP, RC, dan EW, juga mengamankan 99.380 ekor BBL. Di antaranya, benih-bening lobster jenis pasir sebanyak 89.268 ekor dan BBL jenis mutiara sebanyak 10.380 ekor. Dengan perkiraan nilai BBL yang diselamatkan sebesar 14 miliar rupiah, dengan asumsi harga Rp150.000 per ekor BBL. Untuk mencegah dan menekan penyelundupan BBL, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk mengedukasi nelayan tentang pentingnya kehadiran biota tersebut. Berbagai cara telah dilakukan untuk menyelundupkan BBL, baik darat maupun laut. Untuk itu, pihak Lanal Palembang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, sehingga kegiatan ini tentu saja tidak hanya Lanal Palembang yang bisa mencegahnya, tapi juga merupakan kerjasama kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena memang ini kalau kita lihat jaringan yang sangat luas sekali, mirip-mirip narkoba lah, jadi jaringan terputus, kadang banyak pemain-pemain lokal, tapi sampai di dalamnya pun kita belum tahu siapa sebetulnya. Tadi Pak PLT Dirjen sudah nyampaikan ini banyak mafianya. Nelayan-nelayan kita harus edukasi tentang pentingnya kehadiran biota ini di laut. Karena bagaimanapun dengan survival rate-nya cuma 0,01%, artinya ini kan harus melindungi. Ya
jangan diambil sembarangan. Makanya dari KKP melalui Komnas Kadiskan itu ada batasan jumlah BBL yang bisa diambil dalam 1 tahun. Kasus ini masih akan dilakukan pengembangan. Penyelundupan benih lobster ini sehingga akan mendapat informasi lanjutan terkait dengan kasus ini. Puluhan ribu BBL ini akan dilepas di pantai di daerah Lampung. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebuah warung manisan di Bom Baru di Palembang dibobol maling. Pelaku menggondol 1 kotak ikan asin bersama minuman. Toko manisan yang terletak di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Bom Baru, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Senin malam dibongkar maling. Mendapat laporan, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang mendatangi tempat kejadian dan mendapatkan sejumlah barang dagangan hilang digondol maling. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapatkan bahwa pelaku membobol warung milik Putri sekitar pukul 3 dini hari. Pasalnya, pemilik toko mengetahui toko dibobol sekitar pukul selepas subuh. Polisi juga telah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih dalam pengejaran. Dari sekian barang dagangan yang hilang, uniknya pelaku menggondol 1 kotak ikan asin. Selain itu pula, jumlah minuman juga berhasil dibawa kabur oleh pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang tersebut. Kapan kejadiannya itu? Tadi jam 4 sore, jam 4. Jam 4 subuh tadi? Iya. Apa yang hilang itu? Yang di dalam. Sudah berapa kali kejadian di sini? 2 kali, Kak. Berapa? 2 kali sudah kejadiannya, baru melapor sekali nih. Yang pertama kali kapan itu kejadian? Sudah lama juga, Kak. Atas pencurian tersebut, pemilik warung mengaku mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pedang Pora iringi pelepasan masa Purnabakti alumni Akpol Angkatan tahun 1991 yang diadakan di kota Palembang. Sebanyak 12 orang alumni terdiri dari 4 alumni berpangkat jenderal dan 8 lainnya berpangkat kombes. Di antaranya, Irjen Pol Krisnandi dengan jabatan terakhir sebagai Pati Ben Intelkam Polri. Inilah barisan Pedang Pora yang menambah hikmatnya acara Purnabakti iringan para alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991. Melewati Pedang Pora ini menandakan secara resmi memasuki Purnabakti di institusi kepolisian. Prosesi pelepasan dilaksanakan di Bumi Sriwijaya Kota Palembang dengan tradisi Pedang Pora yang dihadiri oleh seluruh alumni Akpol 91. Di antaranya Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, Aslo Kapolri, Irjen Prabowo Argo, Kadip Propam Polri, Irjen Sahardiantono, serta Waka Ben Intelkam Polri, Irjen Merdisyam. Setelah melalui masa pengabdian selama 33 tahun sebagai insan Bayangkara, 12 alumni Akpol 91 Baradaksa melepas masa tugasnya dengan berbagai prestasi yang ditorehkan bagi kepolisian dan masyarakat. Setidaknya ada dari 12 alumni Akpol 1991 Batalion Baradaksa yang dilepas Purnabakti diantaranya. 1 berpangkat Irjen atas nama Irjen Pol Krisnandi, jabatan terakhir sebagai Pati Ben Intelkam Polri, dan 3 Jenderal Bintang 1 Brigjen Pol Nyoman Lastika, jabatan terakhir Karo Palslok Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Giri Prawijaya, jabatan terakhir Pati Bareskrim Polri, dan Brigjen Pol Dr. Andes Haryanta, jabatan terakhir Pati Ben Intelkam Polri. Selebihnya alumni yang berpangkat kombes senior. Bumi Sriwijaya ini kerjaan Sriwijaya yang begitu jaya, gemilang pada saat itu. Mungkin saja momentum ini menjadi keberkahan untuk angkatan saya. Dan apalagi yang baru saja purna. Purna ini bukan akhir dari segala perjalanan. Bisa jadi menjadi awal sebuah perjalanan pengabdian. Ini pertama bisa kali, jadi awal daripada kesuksesan. Ketua angkatan kami, Pak Iqbal, yang telah menginisiasi acara pada malam hari. Dan saya merasa takjub luar biasa ya. Mewakili 13 teman-teman yang mendahului purna, rasanya bangga ya bisa hadir pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur bisa selesai
selesai melaksanakan tugas di kepolisian tanpa permasalahan-permasalahan yang bisa membebani pada tugas-tugas kami. Para Purna Bakti dalam kesempatan ini berpesan kepada yang masih bertugas agar lebih aktif lagi melakukan inovasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Palembang, Deng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.